Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Nawasil darsana. Lanjutkan pelajaran kita. Sebelum melanjutkan, kita murajaah sedikit pelajaran kemarin. Fasal pertama, al-faslul awal, al-ismu bin nadhari ila bunyatihi. Isim ditinjau dari bangunan huruf akhirnya. Isim ditinjau dari bangunan huruf akhirnya itu ada 4 kemarin ya. Yang pertama isim maksur, kedua isim mangkus, ketiga isim mamdud, dan yang keempat isim sahih. Isim dilihat dari bentuk atau bangunan akhirnya, huruf akhirnya. Dilihat dari huruf akhirnya itu ada 4 tadi. Isim maksur, apa isim maksur? Isim yang diakhiri dengan huruf alif, baik alif tegak maupun alif maksurah. Alif maksurah itu ya tanpa titik. Manakala ada isim diakhiri dengan alif, baik alif tegak maupun alif maksurah, dan sebelumnya huruf sebelumnya itu berharokat fathah, maka dia adalah isim maksur. Contohnya ad-dunya, diakhiri dengan alif, huruf sebelumnya berharokat fathah, ya ad-dunya. Al-mustashfa, diakhiri dengan alif, huruf sebelumnya berharokat fathah. Itu adalah isim maksur. Kemudian yang kedua isim mangkus. Apa itu isim mangkus? Isim mangkus adalah isim yang diakhiri dengan ya. Isim yang diakhiri dengan ya, yang huruf sebelumnya berharokat kasrah. Contohnya apa? Al-murabbi, diakhiri dengan ya, sebelumnya bi, kasrah, huruf sebelumnya kasrah. Ar-ra'i, diakhiri dengan ya, huruf sebelumnya kasrah. Nah, kemudian ada catatan untuk isim mangkus, apabila alif lam pada isim mangkus itu dihilangkan, dan huruf terakhir ya-nya itu tidak berharokat fathah, maksudnya selain fathah, maka huruf ya juga dihilangkan. Lalu huruf sebelum ya tadi menjadi kasrah tain, kasrah tanwin. Misalnya al-murabbi tadi, al-murabbi, ketika alif lam dihilangkan, kemudian ya-nya itu tidak berharokat fathah, maka ya-nya juga ikut hilang. Kemudian ba-nya tadi di kasrah tanwinkan, murabbin. Ar-ra'i, alif lam hilang, karena ya-nya tidak berharokat fathah, maka ya-nya juga ikut hilang. Kemudian kasrahnya tadi ditanwinkan, ra'in, musallin, da'in, qadhin, hadin, seperti itu. Itu catatan untuk isim mangkus. Kemudian jenis ketiga, isim ditinjau dari bangunan akhirnya, huruf akhirnya, adalah isim mamdud. Apa itu isim mamdud? Isim yang diakhiri dengan huruf
hamzah yang sebelumnya adalah huruf alif. Isim diakhiri dengan hamzah ya, dan yang sebelumnya itu adalah huruf alif. Contohnya dawaun. Dawaun diakhiri dengan hamzah ya. Sebelumnya alif. Iqtidaun diakhiri dengan hamzah, sebelumnya alif. Binaun diakhiri dengan hamzah, sebelumnya alif ya. Maka nanti ada kalau ada isim yang diakhiri dengan hamzah sebelumnya alif, maka dia adalah jenisnya isim mamdud. Kemudian yang keempat ya, dari jenis isim ditinjau dari bangunan akhirnya, dari huruf akhirnya adalah isim sahih. Apa itu isim sahih? Isim yang tidak diakhiri dengan 3 huruf di atas. Isim yang tidak diakhiri dengan alif, ya maupun hamzah. 6. Maka dia adalah isim sahih. Contohnya qalamun tidak diakhiri dengan alif, tidak diakhiri dengan ya, tidak pula diakhiri dengan hamzah. Daftarun tidak diakhiri dengan alif, tidak diakhiri dengan ya, dan tidak pula diakhiri dengan hamzah. Saburatun, mim sahatun pun demikian. 6 itu 4 jenis isim ditinjau dari bangunan akhirnya atau ditinjau dari huruf akhirnya ya. Jadi huruf akhir yang asli ini ya, asli bukan tambahan. Huruf terakhir ini asli bukan tambahan. Paham ya? Bukan tambahan. 6. Kemudian kita singgung sedikit tentang latihan kemarin ya. Alhamdulillah sebagian besar sudah mengerjakan dan sudah benar, tapi ada beberapa kata yang masih bingung tampaknya. Nah, misalnya kata ini kemarin kata ini Arabiyun ini ya, Arabiyun ya, Arabiyun ini ya terakhir itu adalah ya tambahan bukan ya asli ya, ya tambahan bukan ya asli. Aslinya Arabun, Arab ya. Arabiyun itu ya-nya tambahan ya, jadi dia dimasukkan di kategori isim sahih, Arabun. Nah, ingat ya, ciri-cirinya isim mangkus itu adalah diakhiri dengan ya sebelumnya kasrah ya. Kalau ini ya-nya itu double, berarti diakhiri dengan ya sebelumnya sukun ya, karena ya-nya itu ada ya sukun dan ada yang berharokat. Arabiyun ya kan sukun, bukan langsung kasrah ya, maka enggak sesuai dengan kriteria kemarin. Kriteria isim mangkus tadi kan apa? Isim yang diakhiri dengan ya sebelumnya kasrah, ya sebelumnya kasrah. Nah, ini kalau di sini Arabiyun ini ya sebelumnya sukun, ya sukun karena ya-nya ada 2 di sana. Paham ya? Terus yang satu lagi al-mar'iyatu. Al-mar'iyatu jelas ya. Mar'iyatu karena diakhiri dengan ya tak ya, isim sahih dia. 6. Hamzah. 6 itu hanya itu ya yang mungkin masih ada yang bingung itu. Kemarin banyak dimasukkan ke isim mangkus ya, kurang tepat. 6. Jelas?
kita masuk pada pelajaran baru. Nah, al-faslu tsani. Qala hafizahullah al-faslu tsani. Al-ismu bin nadhari ila naw'ihi. Fasal kedua, isim ditinjau dari jenisnya. Isim ditinjau dari jenisnya. Kalau kemarin isim ditinjau dari bangunan akhirnya atau harokat akhirnya, sekarang isim ditinjau dari jenisnya. Nah, isim menurut jenisnya terbagi menjadi dua. Isim ditinjau dari jenisnya itu terbagi menjadi berapa? Dua. Yaitu ismun mudzakkar dan ismun muannats. Ya. Isim mudzakkar dan isim muannats. Mudah ya. Jadi isim ditinjau dari jenisnya itu ada dua, isim mudzakkar dan isim muannats, laki-laki dan perempuan. Nah, sekarang masuk pembahasan isim mudzakkar. Isim mudzakkar. Ya, mudzakkar itu laki-laki. Ya, isim jenisnya laki-laki. Isim mudzakkar terbagi menjadi dua. Isim mudzakkar terbagi menjadi berapa? Dua. Yang pertama, mudzakkar haqiqi. Mudzakkarun haqiqiyun. Apa itu mudzakkar haqiqi? Mudzakkar haqiqi adalah menunjukkan manusia dan binatang. Mudzakkar yang hakiki. Ya. Itu menunjukkan apa? Manusia dan binatang. Ya. Karena yang punya sifat laki-laki yang asli, ya, itu adalah manusia dan binatang. Ya. Maksudnya kasat mata, hakiki, ya, beneran, laki-laki beneran seperti itu. Ya. Jadi mudzakkar hakiki itu menunjukkan manusia dan binatang. Contohnya apa? Talibun. Ya, talibun ini ya seorang murid laki-laki. Muhammadun, ya, ini ya sebuah nama nama seorang laki-laki. Tsaurun, ya, sapi, ya, jenisnya laki-laki. Nah, kemudian yang kedua, ya, dari jenis isim mudzakkar adalah mudzakkar majazi. Mudzakkar majazi. Ya, majaz, ya, perumpamaan saja. Apa itu mudzakkar majazi? Tidak menunjukkan manusia dan binatang. Maksudnya selain manusia dan binatang. Itu mudzakkar majazi. Contohnya apa? Kursiyun. Ya, kursiyun, kata ini ya menunjukkan apa? Laki-laki, walaupun ya kursi itu tidak ada kursi laki-laki, tidak ada kursi perempuan. Ya kursi ya seperti itu, tapi kata kursi tersebut dimasukkan pada kelompok isim mudzakkar, tapi jenisnya mudzakkar majazi. Qalamun, ya, kitabun, paham ya, itu mudzakkar majazi. Nah, kemudian pembahasan kedua yang B, isim muannats. Isim muannats. Ya, isim muannats adalah isim yang menunjukkan perempuan. Isim muannats juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, muannats hakiki, menunjukkan manusia dan binatang. Contohnya talibatun. Ya, talibatun, seorang murid perempuan. Hindun, ya, sebuah nama seorang perempuan. Baqaratun, sapi betina. Ya. Jadi sama ya, mudzakkar hakiki menunjukkan manusia dan binatang, muannats hakiki juga menunjukkan manusia dan binatang. Kemudian
muannas yang kedua adalah muannats majazi. Sama tadi mudzakkar majazi, sekarang muannats majazi. Tidak menunjukkan manusia dan tidak pula menunjukkan binatang. Misalnya maktabatun, ya, maktabatun, ya, maktabah, ya, perpustakaan. Dia disifati muannas, ya, dia disifati muannas karena di sana ada tanda muannasnya, tak marbutah. Nanti disebutkan tanda-tanda muannas. Mimsahatun, ini dimasukkan kata muannas majazi. Saburatun, ya, papan tulis. Mimsahah tadi apa? Penghapus. 6. Ya, itu jenis isim ditinjau itu isim, ya, ditinjau dari jenisnya. Ada mudzakkar, ada muannas. Mudzakkar ada mudzakkar hakiki, ada mudzakkar majazi. Muannas pun juga demikian, ada muannas hakiki dan muannas majazi. Nah, sekarang kita masuk pada tanda-tanda isim muannats. Tanda-tanda isim muannats antara lain adalah ada huruf tak marbutah selain nama laki-laki, ya, diakhiri dengan tak marbutah. Karena tak marbutah itu letaknya ya di akhir kata. Diakhiri dengan tak marbutah selain nama laki-laki. Catatannya itu selain nama laki-laki. Contohnya apa? Muslimatun diakhiri dengan tak marbutah. Muslimah, muslimatun. Maktabatun, ya, maktabah. Baqaratun, baqarah diakhiri dengan tak marbutah. Ini menunjukkan kata tersebut muannats, ya. Ingat ya, selain nama laki-laki. Kemudian yang kedua, nama wanita, ya, misalnya Asma, Indun, Zainab, nama wanita itu menunjukkan dia itu muannats. Kemudian 3, anggota badan double, ya, anggota badan berpasangan, ya, double, ya, berpasangan. Contohnya ainun, ainun berpasangan double, mata kan ada 2, sepasang, ya, sepasang, ya, berarti dia disifati muannats juga. Rijlun, ya, kaki, ya, kaki itu juga sepasang. Yadun, tangan juga sepasang. Pokoknya anggota tubuh yang berpasangan itu disifati muannats. 4, ya, di antara ciri atau tanda isim muannats adalah sifat yang khusus untuk wanita. Sifat yang khusus untuk wanita. Contohnya haidun, ya, haid, ya. Haid itu sifat khusus wanita. Tidak ada laki-laki yang haid. Kalau ada laki-laki yang haid, dia bukan laki-laki, wanita itu. Sifat khusus untuk wanita. Murdi'un, ya, menyusui itu, ya, sifat khusus untuk wanita. Hamilun, hamil, ya. Hamil itu juga sifat khusus untuk wanita. Jadi sifat yang khusus untuk wanita itu merupakan tanda disifati muannats. 5, sifat ikut wazan fu'la. Sifat ikut wazan fu'la. Misalnya husna, fu'la, husna. Sughra fu'la, kubra fu'la. Itu disifati muannats. Kemudian sifat husna itu yang baik, sughra itu kecil, ya, kubra itu besar. Kemudian sifat ikut wazan fa'la. Misalnya jau'a, fa'la, jau'a, lapar. Kasla, malas. Atsya, ya, haus. Itu sifat ikut wazan fa'la itu disifati muannats. Sifat ikut wazan fa'la'u, misalnya safra'u, ya, kuning. Sauda'u, hitam. Hamra'u, merah. Itu disifati muannats. Kemudian beberapa isim muannats yang tidak ada tandanya, ya. Jadi ada isim muannats yang tidak ada tandanya, ya. Itu namanya apa? Sama'i, ya. Itu sudah dari Arab sana, dia disifati
muannas. Jahannam, contohnya jahannam. Ardun, jahannam. Kemudian ardun, bumi. Bi'run, sumur. Ka'sun, kemudian rihun, angin. Syamsun, matahari. Narun, api, ya. Itu disifati muannas walaupun tidak ada tanda-tanda muannasnya karena dia sama'i, ya, karena dia sudah ditetapkan oleh bahasa Arab sana. Nah, paham ya? Jadi pelajaran kita ini pada kesempatan ini adalah isim ditinjau dari jenisnya, mudzakkar, muannas. Mudzakkar ada hakiki, ada majazi. Muannas pun juga demikian, hakiki dan majazi, ya. Kalau hakiki itu menunjukkan manusia dan binatang, ya, yang bisa dilihat, yang bisa dibedakan ini laki-laki, ini jantan, punya kelamin, ya, punya jenis kelamin beneran seperti itu. Tapi kalau majazi ini cuman diikutkan saja, ya. Kalau tidak ada tanda muannasnya berarti secara umum dia adalah mudzakkar. Tapi kalau ada tanda-tanda muannas maka dia adalah isim muannas seperti itu. Nah, kemudian catatan, ada isim yang ada taknya namun ia adalah isim mudzakkar. Misalnya adalah nama laki-laki, contohnya Syu'batu, Talhatu, Muawiyatu, Hamzatu, ya, walaupun dia diakhiri dengan tak marbutah tapi dia menunjukkan nama laki-laki maka dia dihukumi mudzakkar. Paham ya? Kemudian ada isim yang boleh mudzakkar dan boleh muannas. Ya, boleh mudzakkar, boleh muannas. Contohnya samaun, ya, ibqun, suqun, unuqun, silahun, sikinun, sabilun, tariqun, ya, ini boleh boleh dihukumi mudzakkar, boleh dihukumi muannas. Kemudian ada isim sifat yang boleh mudzakkar dan muannas yang mengikuti wazan fa'ulun dan fa'ilun. Ya, ada sifat yang boleh mudzakkar dan boleh muannas yang sifat tersebut mengikuti wazan fa'ul dan fa'il. Contohnya apa? Qatilun, ya, fa'il qatilun, ya, yang dibunuh, ya, sifat yang dibunuh. Rajulun qatilun atau imra'atun qatilun, seperti itu boleh. Kemudian fa'ul, ya, sabur. Contohnya sabur, yang sabar. Rajulun saburun, imra'atun saburun. Ya. Jadi kalau nanti ada sifat dengan wazan fa'il atau fa'ul itu boleh dipakai untuk dua-duanya. Boleh dipakai untuk muannas, boleh dipakai untuk mudzakkar. Nah. Ya. Paham ya? Untuk memantapkan pemahaman, latihan lagi, ya. Latihan pisahkan isim-isim di bawah ini menurut jenisnya masing-masing. Kemudian masukkan dalam tabel yang tersedia, ya. Mana mudzakkar hakiki, mana mudzakkar majazi, mana muannas hakiki, mana muannas majazi, ya. Jadi kata-kata di atas tersebut dikelompokkan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Mudzakkar hakiki, ya, misalnya maktabatun, ya, maktabatun ini dia ada tak marbutah berarti dia muannas, ya. Muannasnya apa dia? Hakiki atau majazi, ya. Maktabatun itu tidak menunjukkan manusia dan tidak menunjukkan binatang, berarti dia masuknya muannas majazi, seperti itu. Paham ya? Nah, dikerjakan ya. Nah, kalau ada pertanyaan, ya, ditanyakan, ya, langsung wapri, tidak apa-apa. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.